yang dilakukan oleh Alfie ini paket lengkap kan. Dari ujung ke ujung di cover gitu. Dan Alfie itu udah ngebantu kita promosi. Ini mungkin budget yang disiapkan oleh Parekraf selama 3-4 tahun berpromosi di luar negeri itu ke cover cuma dengan satu konten. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umat manapun di Salakara, umat manapun di Salakara. Batamu lawala adinda, adinda iman di dadara, samalayang iman di dadara, samalayang. Terima kasih. Keren banget suaranya. Mau ngucapin selamat dulu buat Alfie ya yang sudah menciptakan karya yang sangat epik. Merepresentasikan Indonesia bukan yang indah saja, tapi menurut aku canggih banget gitu ya. High tech banget gitu. Yeay, bangga banget loh aku. Selamat ya. Terima kasih, Bener terima nggak, kasih. Mas ya? Bener banget. Bangga banget loh. Karena tanpa apresiasi teman-teman juga mungkin karya ini akan jadi biasa-biasa saja. Sedap. Nah, gimana nih komentar Mas Menteri dengan Bagus Wonderland banget, Indonesia? dan begitu ngelihat kelihatan bahwa kita punya talenta yang world class ya. Jadi kelas dunia, sama seperti Dira yang saya udah kenal dari masih sangat belia pada waktu itu di salah satu kota di Amerika yang banyak nggak tahu. Tapi di situ saya sekolah, ketemu Dira pertama kali, dan dari pertama saya udah tahu Dira juga punya potensi yang luar biasa. Kalau Mas Alfie saya lihatnya pertama kali waktu karyanya itu ditampilkan, dan saya juga ngelihat bahwa bukan hanya Indonesia indah dari segi sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya betul-betul memiliki, kalau boleh dibilang sih ya, kapasitas yang nggak kalah sama bangsa apapun juga. Jadi memang kita harus setara dengan bangsa-bangsa lain yang besar. Setuju banget, benar. Terus Alfie nih, saya mau tanya, dari hasil dan apresiasi sekarang ini, Alfie tuh udah sesuai belum sih sama ekspektasi Alfie? Kalau ekspektasi sih, saya tuh orangnya selalu mengesampingkan hasil akhir ya. Artinya memang saya tuh yang penting proses yang hebat tuh aku yakin memang akan selalu selaras lah dengan hasil yang hebat juga. Jadi aku yang paling penting itu saat ini gimana caranya aku bisa ngumpulin anak-anak muda di Bali khususnya, karena memang saya kan muda dong ya, ke bawah dong ya. karena Masih muda. karena kan ini saya baru 3 bulan sebenarnya tinggal di Bali, 3-5 bulanan. Oh, baru. jadi Alfie pindah? Iya, Bali itu lebih dari luar biasa, tapi ajaibnya yang saya dapat gitu, dimana mereka bisa hidup dengan seni, bagaimana mereka berbudaya dengan kehidupannya gitu, tiap pagi ngelihat mereka ada yang nari dan lain-lain, itu menurut saya Wonderland gitu. Akhirnya tercetuslah kata Wonderland itu yang akhirnya saya luaskan lagi menjadi Wonderland Indonesia. Nah, ini Mas Andi, mohon maaf nih sebelumnya. Saya mau tanya yang mungkin mewakili juga pertanyaan netizen-netizen di luar sana ya. Karya Alfie ini kenapa belum tersupport ya oleh Kemenparekraf? Terus terang mungkin kita lalai ya, karena Kemenparekraf dengan begitu banyak subsektor, ada 17 subsektor yang kita kelola, mulai dari musik, film, animasi, dan yang 75% itu ada di kuliner, kriya, dan fashion. Dan 13 subsektor pariwisata, mulai dari hotel, biro perjalanan wisata, itu kita benar-benar kalau boleh dibilang overwhelmed dengan keadaan pandemi yang menghantam lebih dari 80% sektor kita, terutama yang di pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara turun, apalagi Mas Alfie tinggal di Bali, pasti berasa banget. Jadi secara natural waktu saya ditunjuk bulan Desember tahun lalu itu, fokus kita gimana nih nyelamatin pariwisata. Nah,
3 bulan pertama itu saya langsung pindah ke Bali, terus tinggal di sana, kita duduk apa yang stimulus yang diperlukan untuk pariwisata ini bangkit. Dan ternyata 3 bulan itu kita bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dalam negeri dari sekitar waktu awalnya saya bertugas itu sekitar 2.000 ke 5.000, dan sebelum kemarin PPKM level 4 bulan Juni itu kunjungan wisatawan domestik ke Bali itu udah sampai 10.000, udah mulai bergerak. Nah, ekonomi kreatif sendiri kan luas, dan kita pada saat itu langsung dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kementerian Keuangan memotong anggaran kita sampai 42%. Ini kementerian yang anggarannya paling banyak dipotong. Tapi terus saya lihat bahwa ternyata di ekonomi kreatif kita ini banyak hal-hal yang kita luput ngelihatnya. Dan saya baru tahunya waktu di forward oleh banyak orang, ini karya bagus banget dan saya lihat keren banget memang. Dan alhamdulillahnya tersupport oleh Kemendikbudristek, dan menurut saya itu paling tidak pemerintah hadir, karena di sini kalau musik atau film itu yang mungkin bapaknya Kemendikbud, ibunya nih kita gitu loh. Jadi kolaborasi ini dapat, dan menurut saya buat kita juga pelajaran ke depan kalau ada karya-karya yang bagus yang kesulitan pendanaan mestinya kita hadir memberikan support gitu. Tapi yang aku kalau boleh share yang netizen itu ya, karena sebagian itu mem-forward ke membandingkan dengan karya yang lain, yang satu lagi yang kebetulan walaupun tidak disupport kita, tapi saya diundang untuk hadir di karya tersebut. Kita nggak keluar sepeser pun di karya tersebut. Saya cuma diundang karena ini adalah bagian daripada mempromosikan pariwisata yang juga Mas Alfi lakukan. Nah, yang saya sayangkan, dan ini mungkin PR buat kita ke depan untuk lebih bersatu, adalah kalau ada 2 karya anak bangsa yang bagus kan mestinya kita saling bangga gitu loh. Kita harus saling mensupport gitu, bukan saling menjatuhkan. Sampai akhirnya beberapa kali ada yang forward ke saya harus koreksi gitu. Saya bilang bahwa Parekraf, karena kita punya keterbatasan sama sekali, saya tidak sama sekali mensupport dari segi anggaran. Tapi kalau ke depan kita punya kelonggaran, pasti kita akan support anak bangsa. Jadi buat kita ini kesempatan yang bagus sekali. Terima kasih Mbak Dira dan Mas Alfi datang ke sini ke podcast Wonderful Indonesia supaya kita bisa cerita paling nggak dari sisi kita, dan ini PR buat kita agar kalau dilihat kan Wonderland ini beberapa kali kesulitan pendanaan nih. Mulai dari awal tapi ada investor, terus juga menyelesaikannya sulit, dan akhirnya Kemendikbudristek masuk, Mas Nadiem. Saya terima kasih banget, dan ini sekarang menjadi karya yang bukan hanya dibanggakan oleh 1 atau 2 orang Indonesia, tapi seluruh bangsa Indonesia bangga banget sama karyanya Mas Alfi. Ya, berarti kan nanti kalau saya bikin karya juga, mungkin Mas Adi bisa hadir juga. Mungkin klipnya mungkin atau apanya. Boleh banget. Apalagi kalau itu adalah dalam lingkup ekonomi kreatif atau pariwisata, kita punya kemampuan untuk ikut. Pemerintah itu bisa melakukan pendukungan dengan 3 hal. Pertama, anggaran. Anggaran kita memang nggak terlalu banyak, tapi ada anggaran yang bisa kita fasilitasikan. Kedua, kebijakan. Nah, ini pemerintah bisa memberi kebijakan yang mendorong sektor-sektor ekonomi kreatif. Dan ketiga, kehadiran. Yang saya lakukan waktu itu karena kita terbatas dana, ya sudah. Kalau saya diundang, saya datang gitu. Kalau enggak datang gitu loh. Tapi kalau misalnya lain kali kita punya data yang lebih kuat, terus informasi yang lebih tersedia, pasti kita ingin menyentuh talenta-talenta terbaik seperti Mas Alfi ini. Aduh, senang banget ya kita. Yang pasti sih kalau dari saya juga awalnya saya seneng banget lah ada kesempatan untuk bisa ngobrol begini. Jadinya ada kabar-kabar yang simpang siur itu bisa kita obrolkan langsung gitu di satu ruangan, yang akhirnya kita bersinergi lagi untuk ya sudah mungkin kedepannya akhirnya Alfi juga bisa berkolaborasi mungkin dengan Pak Sandi dan lain-lain gitu. Karena menurut saya pribadi ini sebagai anak muda yang saat ini memang menginisiasi Pak, karena memang di Bali ini kan
memang berasa sekali ya pariwisata itu, karena memang mereka bergantung dengan pariwisata. Dan saya tuh sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bali karena saya punya mimpi bahwa Bali tidak seharusnya hanya bergantung dengan pariwisata, karena pemuda-pemudanya sangat kreatif sekali. Saya melibatkan animator-animator di Bali itu, saya cari dan ketemu mereka, dan akhirnya saya libatkan penuh di Wonderland Indonesia, dan itu 100% in-house dikerjakan anak muda Indonesia gitu. Jadi paling nggak saat ini saya hadir di sini juga baik dari Kemendikbudristek ataupun Kemenparekraf, itu kan orang tua kami sebagai anak-anak muda, biar kedepannya memang bisa dikembangkan lagi biar benar-benar maksimal gitu. Karena menurut saya Wonderland Indonesia ini baru prototype. Kalau misalkan kita benar-benar dipercaya, saya yakin ini akan jauh lebih maksimal. Karena masih ada 45% keajaiban yang belum bisa kita realisasikan karena keterbatasan hardware, gearnya kita, terus waktu juga, karena waktu itu harus hanya 1 bulan kita kerjakan, yang awal planningnya itu 3 bulan, dan rencananya memang untuk membalas berbagai hal yang belum bisa kita sampaikan, rencananya memang akan ada Wonderland Indonesia Chapter 2 yang mungkin saya tuh sudah nge-planning itu dikerjakan selama 7 bulan penuh gitu, dan aku yakin itu akan menjadi gebrakan baru sih. Menarik. Nah, berarti nih Mas Andi, nanti kalau ada Wonderland Indonesia yang chapter kedua, apakah Kemenparekraf dan Mas Menteri siap mendukung? Ya, insya Allah. Diajukan aja awal, dan kita akan cari pola kolaborasinya. Tentunya kita ada 7 kedeputian di sini, dan paling tidak ada 2 deputi yang bisa langsung terlibat seperti pemasarannya, atau dari segi ekonomi digital dan produk-produk kreatif. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Alfi, sempat kepikiran nggak sih Wonderland Indonesia digagas serius dalam bentuk konser istimewa dan bisa tur keliling dunia untuk menyuguhkan keajaiban Indonesia ke seluruh dunia? Ya, pasti itu, karena memang menurut saya Wonderland Indonesia itu bukan hanya musik, bukan hanya juga visual, tapi menurut saya memang nyawa leluhur Indonesia yang kita sampaikan gitu. Makanya sebenarnya Wonderland Indonesia, mungkin Mas Menteri waktu itu melihat saya di Papua itu kan, selain saya bikin konten The Spirit of Papua itu ketika di panggung juga ada nyawanya gitu. LED dan lain-lain itu akan menjadi bagian, nggak cuma background logonya Alfiref gitu, tapi memang saya itu selalu pingin ketika orang datang ke konser itu benar-benar masuk ke sebuah journey, masuk ke sebuah gerbang ajaibnya Indonesia dengan segala kebudayaannya gitu. Karena memang Indonesia kebudayaannya itu nggak akan pernah habis, dan menurut saya itu juga akan menjadi aset penting bangsa ini, menjadi pembeda bahwa kita punya sesuatu yang tidak dimiliki negara lain. Dan ketika orang bisa masuk ke sebuah konser, menyaksikan Wonderland Indonesia, mereka menyaksikan betapa kayanya aset-aset budaya Indonesia, aku yakin itu kayak benar-benar experience-nya itu bukan hanya wah, bukan hanya euforia, tapi mereka benar-benar merasakan ajaibnya Indonesia sih. Jadi pulang tuh nanti mereka, gitu. Aku ingin ke Indonesia sekarang. Ya, gitu. Kemarin waktu saya coba explore budaya Papua, banyak yang merasa looks-nya itu kayak Wakanda gitu, Wakanda Afrika. Bener loh. Karena memang real. Kayak di mana? Iya, betul. betul. Ini kayak bukan di Indonesia. Jadi saya yakin Afrika aja bisa diangkat segitunya, Indonesia apalagi gitu. Gitu sih. Nah, ini sebenarnya saya penasaran sih dari tadi ya. Ada apa sih dengan Alfi dan Indonesia gitu? Kenapa dalam karya Alfi itu selalu ada unsur keindonesiaan, baik dari instrumen musik, fashion, dan settingan lokasi? Saya yakin bahwa Wonderland Indonesia juga tidak akan sebernyawa itu tanpa cinta tanah air yang bucin ya gitu kita ya. Karena memang bucin Republik. Kayak saya yakin Wonderland Indonesia bukan hanya teknis, tapi memang didasari rasa cinta juga. Itu kenapa saya meditasi di Ubud gitu, bertemu dengan warga lokal, bercengkrama, apa nih yang bisa diangkat itu, karena memang saya sebisa mungkin Wonderland ini punya nyawa yang kuat gitu. Jadi ketika orang ngelihat tuh mereka benar-benar masuk ke sana gitu. Jadi memang dasar cinta itu mungkin yang akhirnya saya terapkan di semua karya-karya saya, dan memang saya punya tujuan bahwa bukan hanya go internasional gitu, bukan Alfiref ini menjadi sosok yang terkenal di luar negeri, tapi saya pengen Indonesia yang mendunia gitu. Jadi memang saya pengen kalaupun saya konser di luar negeri, konsernya Wonderland Indonesia gitu, bukan lagu-lagu saya yang mungkin hanya terkenal di luar negeri dengan berbahasa Inggris gitu, tapi saya memang pengen konser di luar negeri dengan
menyuguhkan berbagai keajaiban Indonesia. Mungkin seperti itu. Ya maksudnya senang gitu loh lihat anak muda seperti Alf ini benar-benar punya nasionalisme yang tinggi ya, sampai dituangkan dalam karya gitu. Semoga ini bisa menginspirasi juga anak-anak muda yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak Alf. Keren banget. Nah sekarang ke Mas Sandi ya, potensi kemajuan tempat wisata dan kehidupan ekonomi kreatifnya yang terangkat melalui sebuah karya, apalagi karyanya viral. Apakah cara ini sangat efektif untuk pemasaran potensi kekayaan Indonesia? Super efektif, super efektif. Dengan misalnya film, kita bisa mengangkat potensi satu destinasi. Mulai dari destinasi apakah itu di Eropa atau di Indonesia. Dan di Indonesia banyak film-film yang sudah sangat berhasil mengangkat minat dari kunjungan wisatawan datang. Misalnya karya film Ada Apa Dengan Cinta, itu Yogyakarta langsung terangkat. Terus juga video klipnya Raisa di Taman Nasional Baluran. Itu kan orang bilang, wow itu Indonesia, kok cantik banget gitu. Tiba-tiba orang pengen datang ke situ Bondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Dan kalau yang dilakukan oleh Alfie ini paket lengkap. Dari ujung ke ujung di cover gitu. Dan menurut kami ini makanya tadi saya bilang kita luput, karena kan Alfie itu udah ngebantu kita promosi dengan viralnya konten yang di-create oleh Alfie ini mungkin budget yang disiapkan oleh Parekraf selama 3-4 tahun berpromosi di luar negeri itu ke cover cuma dengan satu konten. Jadi saya yakin ini menjadi, apalagi kita targetnya wisatawan Nusantara, kita menjadi host G20 tahun depan. Jadi konten-konten yang trending, yang menjadi pembicaraan, menjadi buah bibir, yang authentic, yang sangat relevan, ini akan sangat membantu. Dan kita terima kasih banget Alfie kalau nanti mau bikin yang the second chapter. Dan pasti akan menarik, dan karena ini sudah ada track recordnya, orang pasti akan menunggu juga gitu. Saya juga ingat dulu tuh Mas, waktu nonton itu Laskar Pelangi, nah, itu kan orang-orang langsung kayaknya naik sampai 500% deh pariwisata ke Belitung. Belitung itu bukan menjadi destinasi yang unggulan pada saat itu, tapi dengan Laskar Pelangi tiba-tiba pantainya, kulinernya, juga fashionnya udah jadi sesuatu yang sangat diminati. Jadi makanya kita di pariwisata dan ekonomi kreatif ini melihat interlink antara produk-produk ekonomi kreatif, apalagi yang bisa ditampilkan di platform digital, ke peningkatan pariwisata dan pembukaan lapangan kerja. Ya alhamdulillah ya, kita sebagai pekerja seni itu kita istilahnya bisa apa ya, bisa kerja tapi sambil jalan-jalan gitu kan. Nah kayak di Jailolo itu kan dia ada tour apa namanya, spice tour ya. Iya, jadi kayak jalan rempah-rempah. Terus kita experience-nya itu kita tidurnya di rumah warga, terus dimasakin di sana. Aduh seneng banget ya pokoknya. Dan saya tuh udah langsung kebayang gitu ya sama teman-teman, ini pasti waktu itu sih memang ya Mas ya, kayak infrastrukturnya sih masih kurang gitu kan, kayak hotel juga belum terlalu banyak. Cuman saya waktu itu ngeliat kayak, wow ini teman-teman di luar negeri tuh pasti mereka mau banget datang for the experience, karena lengkap banget Indonesia kan ya, bukan sumber daya alamnya aja, semuanya. Manusia kayak saya juga kalau perform di luar negeri gitu, orang tuh selalu begitu turun panggung, the first thing they ask me kayak, please tell us more about your neighborhood gitu. Mereka pasti pengen tahu gitu, karena kan ngeliat aja kali tampilannya udah beda nih gitu. Terus pas di-announce saya Dira itu dari Bandung. Terus produser saya yang di London emang suka agak lebay sih, dia bilang, oh dia katanya she comes from the place of a land of tea plantation katanya. Terus dia tuh naik kuda katanya. Ya emang di Lembang ada kuda sih ya, tapi kan nggak sehari-hari saya naik kuda gitu. Tapi itu kayak mereka benar-benar kayak penasaran Indonesia tuh kayak apa, dan mudah-mudahan nih cita-cita saya ini benar-benar pandemi itu menyadarkan saya. Tapi memang Wonderland Indonesia itu kenapa saya lanjutkan, karena memang banyak netizen yang
merasa bahwa belum terwakili daerah. Oh iya. Dan karena saya akuin karena memang saya belum bisa ngegambarin langsung 33 provinsi. Iya, banyak ya. banget juga sih ya. Artinya memang saya memutuskan untuk bikin seriesnya mungkin nanti karena saya sudah kebayang dengan beberapa provinsi itu aja energi yang dihabiskan. Saya mending dikit dulu tapi maksimal gitu. Jadi nanti kita eksplor lagi daerah-daerah dan termasuk tadi seperti yang Labuan Bajo dan Borobudur ini akan menjadi concern kita juga di Wonderland kedua karena apalagi Borobudur juga aset. Yang saya sampaikan tuh harusnya ini bukan hanya tempat mereka berfoto gitu ya, tapi ini sebuah tempat sejarah yang seharusnya kita bangga punya ini dan termasuk landscape yang ini bukan CGI gitu loh, ini akan menjadi real setnya mungkin akan bisa. Jadi kayak misalnya Borobudur tadi Alfi bilang benar banget bahwa saya sekarang karena ditugaskan oleh Pak Jokowi dan pemerintah, setiap kali saya ke Borobudur saya belajar. Jadi misalnya kayak kemarin musik ada di relief tahun 800 gitu, kita tuh udah semaju itu peradabannya dan kita bikin waktu itu festivalnya namanya Trail of Civilizations, music dari Borobudur yang menggema ke seluruh dunia. Jadi pas di relief itu kita bisa lihat, oh di tahun segitu tuh udah ada gitar, udah ada tamborin, udah ada alat musik yang cukup kalau boleh dibilang cukup canggih ya di masa itu gitu. Nah ini yang pengen kita angkat sih, alam dan budaya Indonesia. Karena pariwisata kita ke depan lebih fokus kepada kualitas dan keberlanjutan lingkungan. Kita nggak mau lagi kayak dulu number oriented, kita ngejar jumlah dolarnya, jumlah orang yang masuk, terus tapi akhirnya ninggalin sampah, terus membuat kerusakan lingkungan. Kita udah ingin bergeser ke pariwisata yang lebih personalized, lebih customized, lebih localized, and smaller in size. Saya mau nanya nih ke Alfi, gimana caranya Alfi mengajak generasi muda untuk berkarya tapi tidak melupakan tanah air kita? Iya, sebenarnya mau secanggih apapun kita kan udah belajar teknologi CGI dengan musik EDM gitu yang sangat modern ya. Bahkan beberapa orang menganggap EDM juga musik malam gitu. Tapi buat saya musik EDM ketika dikaji dengan benar itu juga sebuah musik yang sangat akademis juga gitu, yang bisa menciptakan harmoni, apalagi bisa ngeblend juga ternyata dengan lagu-lagu tradisional atau lagu nasional. Dan sepanjang karir saya aransemen tersulit itu memang mengaransemen lagu nasional dan lagu tradisional karena outputnya hanya ada dua, lagu itu akan rusak atau akan bagus gitu. Karena kan lagu tradisional atau lagu nasional itu kan sangat sakral, itu kenapa saya harus meditasi dulu untuk biar tidak sampai merusak ini gitu. Karena tujuan saya kan untuk meningkatkan ini biar bisa diterima anak muda, jadi harmoninya harus tetap dijaga. Nah kalau untuk bagaimana biar anak muda itu sebenarnya mereka hanya perlu wadah sih Pak. Itu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk pindah benar-benar ke Bali. Saya angkutin semua barang-barang saya. Saya itu sedang membangun studio animasi, studio film dan musik di Bali dengan tujuan yang tadi. Tapi memang saya tuh pengen punya studio yang beda. Artinya saya tuh pengen punya studio produksi yang karakternya seniman, bukan tenaga kerja. Artinya bukan berarti kita nggak bisa menciptakan lapangan kerja. Saya akan butuh berpuluh-puluh orang untuk bergabung gitu dari segi animasi dan lain-lain. Studio ini tuh punya museum karya gitu kayak Wonderland Indonesia 1, Wonderland Indonesia 2 dan lain-lainnya ke depannya. Jadi memang saya tuh pengen berfokus ke situ untuk menunjukkan Indonesia akan mencapai taraf next level lagi gitu ke depannya di mata dunia ya. Jadi memang karena saya yakin kayak saya itu sangat suka sekali sama film Avatar. Dan itu dikerjakan 10 tahun gitu. Bagaimana mereka bisa fokus 10 tahun, pasti mereka udah nggak mikir tuh gimana kita makan sehari-harinya gitu. Dia fokus untuk menciptakan hal itu dan saya pengen menerapkan itu di Wonderland Indonesia gitu. Saya tuh nggak perlu 10 tahun deh. Saya pengen setahun itu tim saya semuanya saya kumpulin di Bali. Kita fokus ngerjain ngasih yang terbaik buat Indonesia. Kalian gak usah mikirin kalian bertahan hidupnya seperti apa, kita akan fokus biar aku yang nyari gimana caranya kalian setahun itu bener-bener ngasih yang terbaik buat Indonesia gitu. Jadi memang saya pengen hal itu terjadi karena saya yakin Wonderland Indonesia 1 itu dikerjakan 1 bulan dan ketika dikerjakan 1 tahun dengan support penuh dari
para orang tua kita, saya yakin itu akan menjadi luar biasa sih. Dan karya saya kayak Wonderland Indonesia ini bukan sekali langsung bisa seperti ini. Saya melalui 5 tahun dan dari 2017 tuh tiap 17 Agustus kita selalu ngeluarin karya lagu nasional Ada melalui modern. proses ya. Melalui proses dan saya itu selalu berpegang teguh tiap tahunnya harus next level dan alhamdulillah Wonderland Indonesia ini yang paling diterima dan saya bangga karena memang diterimanya yang ini gitu, bukan karya-karya yang lain, karena memang ini sebuah pencapaian yang menurut saya bukan hanya tentang Alfie-Rev tapi tentang saya dan juga seluruh. Tapi sebenarnya dalam perjalanan, kan bicara soal support pemerintah nih Mas Andia, sebenarnya dalam perjalanan kamu 5 tahun itu ada nggak sih masa-masa kayak kamu merasa kayak aduh kayak capek ya gitu, usaha sendiri kayaknya mau udah deh gitu? Pasti, karena saya juga gitu sih, ini masih curhat juga sih. Pasti, karena AdSense YouTube kita nggak mampu merekap kebutuhan produksi kita yang segitunya gitu. Tapi memang goal saya adalah saya selalu meeting sama teman-teman, ini AdSense ini nggak akan cukup gitu, bahkan untuk openingnya doang nggak akan cukup. Tapi teman-teman harus yakin, mungkin kita akan berdarah-darah dulu gitu waktu di Wonderland Indonesia kita sempat mengarantina diri di Bali gitu untuk riset. Tapi saya yakin ini goalsnya bukan hanya itu, goalsnya mungkin kita bisa aja dipercaya untuk megang opening setnya Piala Dunia suatu saat nanti gitu. Jadi memang goals kita pengen benar-benar ngasih tahu betapa ajaibnya Indonesia. Kalau kita lihat kan Wonderland ini di-create 1 bulan oleh talenta-talenta anak muda kita, talenta terbaik bangsa, dengan biaya yang jauh lebih efisien. Ini kan nunjukin bahwa kita ini punya satu level yang sudah tinggi sekali ya. Dan mestinya pemerintah memfasilitasi, tapi dunia usaha juga harus masuk, harus invest. Karena pemerintah hanya bisa memberikan satu fasilitasi, tapi karya-karya ini yang dengan nilai komersial yang sangat tinggi, misalnya Dira, and I still believe, mudah-mudahan saya masih hidup bisa ngelihat Dira menang Grammy. Amin ya robbal alamin ya Allah. Iya dong, kan Alfie, Dira, ini it's a matter of time. Buat saya karya-karya Indonesia, dan kita bisa jauh lebih efisien karena kita talentanya lebih baik. Kita juga bisa lebih cepat ngerjainnya karena tangan orang Indonesia itu kalau ngegambar ternyata ya hasilnya sangat luar biasa gitu loh. Ya Indonesia mah ini sih apa spesialisasinya proyek-proyek rojonggrang ya. Jadi bikin itu besok bisa gitu ya. Kayak Alfie kan itu sebulan bisa gitu. Nah, it's time untuk Wonderful Box. Selalu ada surprise di dalam box ini yang biasanya nggak ada ular kan? Kadang-kadang ada ular kecil. Oke. Di hadapan masing-masing ada Wonderful Card. Silahkan buka secara bergantian. Nyanyikan lagu daerah dari clue ciri khas daerah yang ada di kartu. Oke. Ini kali buat Alfie sama Dira kali ya, bukan aku juga. Terus iya. dikasih nilai paling jelek gitu ya. Sekarang boleh dibuka Mas Alfie. Itu susah itu. Itu susah itu. Itu apa? Lagunya apa sih? Solera. Itu dia udah. Oke. Kayaknya Aku ya. Oke. Oh, ini harus bisa. Ini NTT ya? Itu maksudnya NTT apa NTB ya? NTT. NTT. Mana Saya di pernah mana nyanyi lagunya anak tapi nggak kambing tahu saya? kayaknya deh. Anak kambing saya? Iya. Anak kambing Tuhan ada di pohon Iya, waru. tapi nggak ada yang tahu deh lagunya. Saya punya bendahara banyak sih lagu-lagunya. Iya, mana-mana, sana mana iya. Something like that ya. Ini Bang Ivan Nestor, jadi udah membranding Flores itu as the singing island. Oh, Jadi emang ada- indah banget sih emang, tapi iya. Flores, aduh. Dan mereka jago banget. Iya, jago banget. Kalau Ambon is the city of music, kalau ini the singing island. Ini yang dulu ada di iklan gitu. Banjarmasin itu. Lagu Benar ya? apa? Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Selatan.
Itu lagunya tadi. Pisangnya belum matang. Ayo Pak, Bapak bisa Pak. Mata Itu yang tadi ya? sendiri diburu Yang tadi bukan sih? bare-bare. Kota Baru. Kata baru kan? Kota Baru. Nah, itu. Omega. Itu. Omega. Kalau nggak keringat pakai Kipas. pakai yang Bapak suka Pakai Selampe. sapu tangan, Sapu Mbak tangan, Pucu. Mbak Pucu ampak. Satu pucu dimakan api. Kan Bapak tuh hafal semua. Sapu tangan, Mbak Pucu 3. Nggak ada itu. Oke, next Afi. Wow. Eta mah. Eta mah. Manuk dadang. Waduh, eta mah itu ya. Aduh, lilin mah akan kalapa muda. Punten. Manuk dadang. Yes. Andalan Bapak. Oh, andalan ya? Itu andalan Mas. Bisa gabung Bapak. Jauh di awang-awang. Oke. Satu lagi Oke, Mas. terakhir. Terakhir. Ini agak gampang sih. Dari tadi gampang tapi susah Enggak, kalau kenyataannya. ini agak gampang. Oh iya, tapi itu rendang apa gudeg ya? Mirip. Iya Hah? bener, bener. Rendang. Oh, rendang. Jauh di iya. Mato, Bukit Sansai, Bakuli, Apa namanya? Labung Ngoparawitan, si Mamang Ria ditarikan di desa Gundun Rana Minang. Itu aku tuh ada Bukit Tingginya loh, Mama. Oh, Mama ya, Tante Mira. Iya. mm-mm. Oh, Mbak Mira tuh Jadi Bukit Tinggi. iya, jadi ada Jawa, ada Minang, ada Sunda, ada Banten. Banyak ya? Kalau Pak Rudi mah Sunda meren. Jawa Sunda. Oh, Jawa Sunda. Madiun Sumedang. Rudi Subang. Bapak? Saya Demak, Purworejo, Majalengka, Indramayu, Sulawesi Selatan, Gorontalo, lahir di Oh, Riau. Gorontalo ya, iya. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Betul. 50 desa wisata Indonesia bangkit. Ayam dan lape, oi oi, ayam dan lape. Oke, Skor sementara. berapa skor? Menang semua. Coba Menang lihat semua. itu. Enggak ada, udah menang semua. Tadi kan Afi cerita sekarang sedang tinggal di Bali ya, betul ya? Nah, strategi apa aja yang dilakukan Kemenparekraf untuk bisa menghidupkan kembali pariwisata Bali yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pariwisata? Apalagi sekarang Bali udah dibuka ya, Mas? Ya, jadi ini yang sangat prihatin nih kita ya, bahwa Bali sangat bergantung kepada wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Jadi tanggal 14 Oktober yang lalu, Presiden Jokowi sudah memberikan kebijakan untuk membuka Bali kembali bagi 19 negara. Dan kita akan pastikan bahwa Bali sebagai destinasi unggulan kita dan menjadi host G20 tahun depan itu bisa dalam keadaan situasi COVID yang terkendali. Jadi karena kalau situasi COVID terkendali, seperti Mas Alfi mungkin karena udah tinggal di sana bisa lihat, paling tidak Bali bisa hidup dari wisatawan Nusantara ditambah dengan beberapa event yang kita gagas tahun depan. Jadi G20, terus juga Menteri Kesehatan mengadakan International Conference, terus kita juga memindahkan kegiatan seperti Work from Bali. Ya, Kemenparekraf waktu itu kita hampir 3 bulan Work from Bali, dan di situ mulai menggeliat. Kita benar-benar berdoa agar situasi COVID tetap terkendali, dan kita memberikan juga stimulus kepada industri agar mereka bisa bertahan. Bali juga bertransformasi, saya bicara sama Pak Gubernurnya, mereka akan sebagian juga nanti pasca pandemi, bukan semuanya akan bergantung lagi di pariwisata, tapi sebagian juga akan mengembangkan industri berbasis pertanian dan berbasis kelautan dan perikanan, dan Bali kan sangat kaya. Jadi juga produk-produk ekonomi kreatif yang bisa diekspor. Nah, ini yang kita akan bantu juga memberikan pendampingan agar ekonomi Bali bangkit kembali, lapangan kerja juga terbuka, dan
mudah-mudahan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Amin. Iya sih. Ternyata sekarang Bali juga menjadi destinasi yang favorit untuk, kemarin kita baru memfasilitasi Netflix untuk mengambil gambar di Bali. Jadi ini juga kita fasilitasi, tapi kita harapkan nanti ke depan konten-konten Indonesia sih yang lebih yang lebih jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah, terakhir untuk Alfi ya, mimpi besar Alfi untuk Bali, terutama tadi Alfi sudah mengumpulkan SDM yang keren-keren di Bali. Nah, mimpi besar mungkin tadi udah sih di-mention sedikit, tapi mungkin sekarang bisa dijelasin lagi. Baik, jadi memang mungkin memang Bali selain pariwisatanya, memang dunia kreatifnya, ekonomi kreatifnya juga harus tumbuh. Karena saya melihat teman-teman muda bukan hanya yang menguasai teknologi dengan animasi, musik atau film, tapi mereka yang bergerak di seni pertunjukan itu sangat antusiasmenya dengan Wonderland Indonesia sangat tinggi. Itu kenapa akhirnya kita melibatkan penari yang segitu banyaknya gitu. Padahal kita sebenarnya nggak mampu bayar sebanyak itu mereka, tapi mereka mau gitu. Saya itu minta 6 orang, yang datang 20 orang gitu. Karena yang mereka cari itu tempat untuk berekspresi, dan mereka yakin bahwa dengan menari itu paling nggak mereka bisa ngajak orang datang lagi ke Bali gitu, Pak. Jadi memang mungkin dengan kegiatan seperti itu akhirnya nggak cuman anak-anak di SDM dunia digital, tapi orang-orang yang apalagi Bali sangat mencintai seni gitu ya, menari itu mereka sangat terlibat gitu dengan karya-karya yang sangat kompleks seperti ini ya, antara modern dengan budaya semuanya bisa ke cover gitu. Dan saya senang sebenarnya beberapa spot dari Wonderland Indonesia itu jadi happening banget saat ini, yang kayak yang banyak orang mengira itu animasi padahal itu real, yang kayak ada patung Dewi Saraswati besar-besar itu. Itu kan di Ubud ya, di Royal Pitamaha itu. Dan saya beberapa kali bertemu dengan yang punya gitu, mereka sangat bersyukur tiba-tiba tempatnya itu mendadak ramai. Pak Wagub itu? Iya, Pak Wagub Bali. Iya. Teman saya cowok aja. Iya, dan orangnya baik banget ya. Baik dan banget. dia juga desainernya juga gitu. Kemarin sempat ketemu saya, dan mungkin memang karena isunya ya, jadi memang tempat itu kan luar biasa banget gitu loh, dan ternyata bisa jadi ikon baru ya. Semoga kedepannya banyak daerah-daerah lain juga yang bisa saya tuh kembali, bukan karena saya nggak mencintai daerah lain gitu, karena memang saya waktu itu benar-benar dengan segala keterbatasan kan memang sebisa mungkin syuting di satu tempat yang bisa menggambarkan semua, dan itu dikerjain di Bali semua waktu itu. Yang menari pun semuanya anak-anak Bali gitu kan, karena kan kita nggak bisa keluar-keluar ya, jadi kita maksimalin ada Taman Nusa itu yang kayak taman mini tapi di Bali itu kita pakai gitu dan lain-lain. Jadi saya yakin dengan karya seperti ini nih, menurut saya bukan hanya konten YouTube lagi, tapi movement gitu, yang semoga kedepannya juga bisa ngangkat lagi daerah-daerah yang real kayak gini yang bisa kita kunjungi gitu. Jadi kita ini pelajaran ya bagi kami di pemerintahan, bahwa pandemi ini harusnya memaksa kita lebih berinovasi, beradaptasi, dan lebih banyak berkolaborasi. Misalnya kita tahun ini yang tersentuh kan ada subsektor film. Kita nge-launching dari promosinya juga untuk produksi film-film pendek dan dokumenter dan praproduksi. Nah, tahun ke depan kita butuh nih usulan dari pelaku seni, apa nih yang perlu kita bantu. Ini mesti cepat dilakukan karena kan udah 1 tahun lebih pelaku seni, terutama musik ini ya kalau boleh dibilang sangat prihatin ya. Walaupun ada konser digital dan lain sebagainya, pasti kan lain tampil di depan audiens dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin pengen dapat masukan dari para pelaku seni agar tahun depan kita juga lebih bisa dirasakan kehadiran pemerintah untuk mensupport, memberikan dukungan agar core kita ini, talenta-talenta terbaik kita ini masih tetap bisa berkarya. Dan kita punya apresiasi kreasi Indonesia, dan saya terpikir tadi pengen ngajak Alfi untuk jadi mentor bagi para animator-animator yang saya temuin dari Sumatera sampai wilayah Indonesia Timur tuh, kita animasinya tuh kuat banget. Terus dari segi program-program seperti 5 destinasi super prioritas ini, saya selalu tanya, tahu nggak sih ada 5 destinasi super prioritas? Banyak yang nggak tahu. Padahal kalau misalnya saya kolaborasi sama Alfi misalnya atau sama Dira,
ada satu konten yang sangat kreatif, itu misalnya yang nonton jutaan itu jauh lebih mengena dan pasti nempel di kepala orang, memorable. Oh, 5 destinasi super prioritasnya Pak Jokowi itu Toba, Borobudur, Mandalika, Bajo, Likupang gitu. Karena saya tiap hari ini saya punya anak umur 9 kan, Sulaiman, saya jejelin tiap hari, sekarang dia hafal. Oke, saya juga nanti gitu. Oke deh, terima kasih banyak ya Alfira, terima kasih Mas Andi, dan terima kasih sudah menonton podcast Wonderful Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like pada video, dan saling sharing di kolom komentar. Kami pamit dulu, sampai jumpa di podcast Wonderful Indonesia. Semua ada di Indonesia aja. Pantun terakhir dari Mas Menteri, silahkan. Oke, pantun. Waktu kecil makannya permen sugus. Sama ibu belinya sambil belanja. Mau punya foto liburan bagus? Semua ada di Indonesia aja. Terima kasih tim Kecimpring dan tim tepuk tangan. Foto dulu.